Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Profesor Erwin selaku Rektor. Yang terhormat, Bapak Suteja selaku Direktur dan Ibu Manajer Safety dan para peserta Open Recruitment PT IKAT Nusantara Goes to Campus. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama di tempat ini. Adalah susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan rektor, sambutan direktur, kemudian sambutan manajer, kemudian simulasi psikotes dan pengetahuan dasar, pemaparan direktur profil perusahaan, pemaparan manajer, tes kesehatan, pengumuman lolos psikotes, tes wawancara, pengumuman hasil wawancara, dan penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu sambutan Bapak Profesor Erwin selaku Rektor dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Utama PT IKAT Nusantara, yang saya hormati manajer serta staf divisi SDM dan Keuangan PT IKAT Nusantara, dan yang saya banggakan para peserta job fair yang merupakan calon lulusan Prodi Teknik Industri Benih. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salam serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya sampai akhir zaman. Saya sangat senang dan berterima kasih kepada PT IKAT Nusantara yang sudah mau mengadakan acara job fair di kampus kami. Acara ini dapat kita gunakan untuk mengurangi angka pengangguran ke depannya. Saya berharap para peserta dapat memanfaatkan acara job fair ini dengan sebaik mungkin. Dan mudah-mudahan PT Nusantara mendapatkan lulusan yang memang sesuai dengan apa yang diharapkan. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Rektor. Kemudian selanjutnya sambutan oleh Direktur Profesor Suteja. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan puji dan syukur kita curah limpahkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara simulasi Open Recruitment Goes to Campus PT IKAT Nusantara. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin. Yang terhormat kepada Bapak Rektor, beserta jajarannya, serta para teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Dalam acara simulasi Open Recruitment Goes to Campus ini, saya selaku Direktur Utama dari PT IKAT Nusantara bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Open Recruitment kepada teman-teman mahasiswa. Dan pada Open Recruitment ini tentunya akan ada tahapan-tahapan yang harus kalian lalui sebagai
para pencari kerja yang nantinya teman-teman mahasiswa akan alami sendiri. Tahapan-tahapannya yaitu mulai dari pendaftaran hingga wawancara. Jika kalian lolos di setiap tahap yang kalian lalui, maka kalian akan diterima di perusahaan yang kalian inginkan. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Bapak Direktur Suteja. Kemudian selanjutnya oleh manajer. Ada Ibu Manajer Septi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Rektor IPB University, yang terhormat Direktur Utama PT IKAT Nusantara, yang terhormat staf divisi SDM dan keuangan PT IKAT Nusantara, dan yang saya banggakan peserta acara job fair. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara job fair kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sangat berterima kasih kepada Rektor beserta jajarannya yang sudah mengizinkan PT IKAT Nusantara untuk mengadakan acara job fair di kampus ini. Acara job fair kampus ini diadakan untuk memfasilitasi para pencari kerja, khususnya para fresh graduate, untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Saya berharap peserta dapat memanfaatkan acara ini dengan sebaik-baiknya sehingga kedepannya para peserta yang akhirnya lulus dalam penerimaan ini dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bakat dan minat yang diinginkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sambutannya, Bu Manajer Septi. Kemudian acara selanjutnya kita akan mengadakan tes psikotes dan pengetahuan dasar. Untuk para peserta boleh langsung diklik linknya, kemudian untuk waktu pengerjaannya itu 2 jam. Aku ngomong apa? Untuk langsung aja. Oke, kemudian pemaparan acara selanjutnya yaitu pemaparan profil perusahaan oleh Direktur PT IKAT Nusantara. Sebelumnya saya akan menampilkan video profil perusahaan PT IKAT Nusantara. Indah, mempesona, kaya dengan sumber daya alam dan budayanya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dikenal sebagai negara agraris, tumbuh dan berkembang mengikuti zaman untuk mencapai sebuah tujuan di masa depan. Pembangunan infrastruktur yang begitu cepat Wave Beats Music. membutuhkan ketersediaan pangan yang mencukupi.
peningkatan pertumbuhan penduduk di setiap tahunnya membuat kebutuhan pangan meningkat. Ikat Nusantara hadir untuk Indonesia. Melihat potensi Nusantara yang begitu kaya dengan sumber daya alamnya, PT Ikat Nusantara bergerak di bidang pertanian, bersedia memenuhi kebutuhan pangan. Visi Ikat Nusantara percaya dengan benih pangan berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan pangan serta mesejahterakan petani. Misi PT Ikat Nusantara menyediakan benih pangan dengan mutu tinggi dan meningkatkan produksi pangan dengan benih berkualitas. PT Ikat Nusantara menggunakan teknologi modern yang dapat memenuhi produksi benih dengan cepat, tepat, dan terpenuhi. PT Ikat Nusantara menghadirkan produk yang berkualitas baik dan bermutu tinggi. Dalam satu video terakhir, PT Ikat Nusantara mendapatkan penghargaan. Dengan semangat Nusantara, mengabdi untuk negeri, berinovasi, bersaing dan berkolaborasi demi kemajuan pertanian Indonesia. PT Ikat Nusantara menanam benih untuk negeri. Ya, terima kasih untuk tempat dan waktunya pada MC. Barusan kita sudah melihat tentang video dari company profile PT Ikat Nusantara. Nah, secara sekilas saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Ikat Nusantara. Boleh dilanjut? PT Ikat Nusantara ini merupakan perusahaan benih yang memproduksi benih jagung dan benih kedelai dan memiliki kantor utama di Jalan Ahmad Yani nomor 14 Karawang Barat. Di situ, di kantor itu terdapat divisi pemasaran dan divisi SDM dan keuangan. Untuk kantor produksi dan pengolahnya itu terletak di Banyuwangi. Ini adalah sejarah dari PT Ikat Nusantara. PT Ikat Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian yang didirikan pada tanggal 28 Juli tahun 2010. Perusahaan ini didirikan oleh mahasiswa pertanian yang ingin memajukan pertanian di Indonesia. PT Ikat Nusantara dengan merek dagang Tambang Merah merupakan produk benih yang berkualitas dengan mutu yang sangat tinggi. Benih yang diproduksi dan diproses dengan pengawasan ketat dari quality control, baik di area produksi maupun di area pabrik dengan melakukan pengujian mutu benih di laboratorium dan di lapangan untuk memastikan bahwa benih yang kami pasarkan ini merupakan benih yang memenuhi jaminan mutu yang baik. Untuk sertifikasinya sendiri, kami dari perusahaan kami itu sudah melakukan sertifikasi mandiri dan benih-benih yang kami hasilkan sudah dijamin kualitasnya dan
dari para petani dan para distributor membeli produk dari kami. Ini adalah logo dari PT Ikat Nusantara. Logo kami ciri khasnya itu adalah segitiga dengan kecambah di dalamnya. Arti segitiga yaitu poligon dengan tiga ujung dan 3 simpul, sehingga menggambarkan saling keterikatan dalam bentuk teamwork yang kokoh dalam melakukan dan melaksanakan tugas. Lalu kecambah ini menggambarkan perusahaan kami ini tumbuh dari nol, yaitu benih, yang menggambarkan sebagai benih yang tumbuh dari benih terus menjadi berkecambah, memiliki daun, dan menjadi tanaman yang dapat digunakan dan bermanfaat bagi para masyarakat. Terus di warna merah ini menggambarkan bahwa sebuah keberanian untuk mengambil tindakan, memiliki kekuatan energi, serta melambangkan kegembiraan. Serta yang terakhir itu ada warna oranye pada kata ikat, menggambarkan kegembiraan dan kreativitas. Selain itu, warna oranye mengekspresikan rasa kesejahteraan dan energi yang sangat emosional yang harus kita dibagi ke seluruh kehangatan saat bekerja. Ini adalah visi, misi, dan moto kami. Visi kami adalah percaya dengan benih pangan yang berkualitas, baik dapat memenuhi kebutuhan pangan dan dapat mesejahterakan petani. Misinya yaitu PT Ikat Nusantara menyediakan benih dengan mutu yang tinggi. Moto kami adalah menanam benih untuk negeri. Lanjut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh divisi SDM dan Keuangan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dari divisi pemasaran dulu. Yang pertama ada visi misi dari divisi pemasaran tersebut, yaitu visinya memasarkan benih dengan jaminan mutu yang terbaik. Kemudian misinya yang pertama menjadikan produk ikat Nusantara prioritas petani. Yang kedua menjadikan produk benih terbaik dan memenuhi kebutuhan petani. Kemudian terdapat saluran misi pemasaran. Yang pertama dimulai dari perusahaan, kemudian ke agen atau distributor, kemudian ke pedagang besar, kemudian ke pengecer, lalu yang terakhir kepada petani. Selanjutnya, next. Kemudian ini terdapat harga kemasan dan bobot dari benih jagung, yaitu terdapat benih jagung lamuru dan benih jagung bisma. Kemudian selanjutnya terdapat harga kemasan bobot benih kedelai Wilis dan benih kedelai Anjas-Moro. Setelah itu ada harga benih kemasan di mana komoditas jagung antara lain benih lamuru seberat 5 kg dengan harga 84.675 perak. Kemudian varietas Wisma dengan berat 5 kg dengan harga 63.053 perak. Kemudian untuk benih kedelai dari varietas Anjas-Moro dengan kemasan 5 kg dengan harga 34.203 perak. Kemudian komoditas kedelai varietas Wilis dengan kemasan 5 kg dengan harga 50.443 perak. Selanjutnya ini merupakan peta distribusi benih dari PT Ikat Nusantara, yaitu bisa pendistribusian benih jagung di beberapa titik di Indonesia, di antara lain di Tuban, kemudian di Lampung Timur, dan di Gerobogan. Selanjutnya,
Untuk pembagian distribusi benih tersebut, antara lain persentasenya dituangkan sebanyak 55%, kemudian di Lampung 20%, dan di Grobogan sebesar 25%. Selanjutnya, udah. Untuk distribusi benih, pendistribusian benih kedelai di beberapa titik di Indonesia, antara lain di Nganjuk dan Banyuwangi, kemudian di Grobogan. Selanjutnya, divisi produksi. Kemudian divisi produksi. Visi dari divisi produksi yaitu yang pertama, terwujudnya benih tanaman pangan yang unggul dan berkualitas sebagai pilar utama pembangunan pertanian, serta menjaga ketersediaan dan kebutuhan produk benih yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, menyediakan benih segmen pertanian Indonesia. Kemudian yang ketiga, menjadikan benih ikat Nusantara mampu bersaing dengan produk benih lain di pasar nasional. Yang keempat, menjadi perusahaan benih terkemuka dalam membangun kemandirian pangan. Lalu misi dari divisi produksi, yang pertama, memproduksi benih unggul secara tepat mutu, tepat guna, dan tepat jumlah. Yang kedua, menyediakan benih bermutu untuk memenuhi kebutuhan benih nasional serta ketahanan pangan. Yang ketiga, menghasilkan dan mengembangkan inovasi tanaman pangan unggul berdaya saing. Dan yang keempat, mengembangkan sistem penyediaan benih yang efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya, untuk kantor pusat divisi produksi tersebut berada di alamat kerajaan, yaitu kerajaan di Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Selanjutnya, untuk lokasi produksi benih tersebut, yang pertama ada di Kerajaan Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dan kemudian yang kedua di Jalan Kerajaan Dadapan RT 3 RW 1 Kabat, Kerajaan Kabat, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yaitu lebih tepatnya di Peta Yayasan Kelompok Tani Sriwangi, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya, untuk denah lahan jagung bisa dilihat ada blok 1, blok 2, blok 3, kanan kiri. Yang di kiri terdapat benih jagung lamuru dan di kanan terdapat benih jagung bisma dengan total luas lahan jagung lamuru yaitu 19,96 hektar. Kemudian untuk jagung bisma yaitu sebesar 39,91 hektar. Selanjutnya, untuk kedelai terdapat varietas iris terdapat di sebelah kiri, kemudian sebelah kanan terdapat kedelai Injas Moro dengan total luas lahan untuk kedelai iris yaitu 109,67 hektar dan untuk kedelai Injas Moro yaitu 112,52 hektar. Selanjutnya, untuk divisi pengolahan. Divisi pengolahan isinya itu menghasilkan benih berkualitas demi kesejahteraan petani Indonesia, menjadikan bagian dari PT Ikat Nusantara yang dipercayai dalam mempertahankan kualitas benih setelah dipanen dan dalam proses penanganan mutu benih, serta dapat mengatasi dinamika persoalan kualitas benih, juga dapat menjaga bahkan menaikkan mutu benih dari saat selesai panen hingga siap kemas. Kemudian untuk misinya, pertama, mengolah benih dengan baik sehingga dapat menghasilkan benih yang memiliki vigor dan viabilitas yang tinggi, sehingga dapat menjadi pilihan utama dan utama petani di Indonesia. Kedua, memberikan output benih terbaik bagi petani sehingga produktivitas yang tinggi dari tanaman yang berasal dari benih kami dapat menguntungkan bagi petani. Yang ketiga, melakukan proyek dari pengolahan berada di Kerajaan Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Selanjutnya, kita ke investasi alat pengolahan benih. Yang pertama, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membacakan judulnya saja. Yang pertama ini terdapat produk jagung dengan tipe 5TY strip 850A. Kemudian yang kedua, portable kedelai tracer atau suli. Kemudian yang ketiga,
terdapat batch dryer. Yang keempat, terdapat X screen cleaner NT strip ZL10. Yang kelima, terdapat seed treatment mesin. Kemudian keenam, terdapat silo dengan kapasitas 65 ton. Kemudian yang ketujuh, terdapat packaging mesin dengan tipe KLF 700A. Kemudian yang kedelapan terdapat genset. Kemudian yang kesembilan terdapat klip. Ya, segitu alat yang tersedia. Kemudian selanjutnya ke peralatan laboratorium. Yang pertama terdapat meter, yang kedua terdapat media kemudian, yang ketiga pertimbangan digital, kemudian cawan petri disk, kemudian oven, kemudian conical divider burner, kemudian sekator, kemudian germinator. Selanjutnya surat sertifikasi mandiri akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, selanjutnya. Selanjutnya pemaparan akan dilanjutkan oleh manajer PT IKAT Nusantara. Baik, terima kasih Mariam atas waktunya. Di sini ada divisi SDM dan keuangan. Untuk visinya yaitu mewujudkan divisi SDM dan keuangan yang jujur, bersih, dan berkompeten. Lalu untuk visinya, menjadikan manajemen SDM dengan sistem yang objektif, adil, dan transparan, melaksanakan layanan administrasi SDM secara efisien dan efektif, meningkatkan keterlibatan tim secara berkelanjutan dalam pelaksanaan aktivitas SDM, serta mengatur dan mengelola keuangan perusahaan. Berperan sebagai prime mover dalam mendorong pembangunan PT IKAT Nusantara di masa depan melalui manajemen pendapatan dan belanjaan perusahaan yang proaktif. Menggerakkan dan mengarahkan perekonomian perusahaan menyongsong di masa depan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkan oleh divisi SDM dan keuangan akan menghasilkan dampak positif di semua sistem, baik pekerja yang handal serta alat-alat yang canggih untuk mendorong menghasilkan benih yang berkualitas dan bermutu tinggi. Melaksanakan kegiatan produksi dan hasil produksi berkualitas dan berdaya saing tinggi. Melaksanakan pemasaran yang luas, menciptakan iklim kerja yang bernuansa kekeluargaan dan rasa memiliki, mengutamakan pelayanan terhadap konsumen dan rekanan perusahaan, dan membuat laporan keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu di sini merupakan keuntungan penjualan yang didapat. Lalu ada layout atau skema perusahaan terdiri dari 3 lantai. Berikut merupakan job deskripsi dalam divisi SDM dan keuangan. Manajer SDM dan keuangan bertanggung jawab dalam mengelola, mengorganisasikan, mengawasi, dan mengembangkan sumber daya manusia demi tercapainya SDM yang unggul dan berkualitas. Ini ada kepala keuangan, perencana HRD, SDM dan administrasi.
Berikut merupakan alur rekrutmen, yaitu pemusyawaratan kerja, lalu dilangsungkan dengan seleksi administrasi, lalu tes psikotes, lalu seleksi tahap 1, wawancara, tes kesehatan, seleksi tahap 2, dan pengambilan keputusan. Lalu untuk persyaratan administrasi, peserta harus membawa pas foto 3x4 dengan background berwarna biru atau merah. Lalu CV atau kurikulum vitae, fotokopi KTP, ijazah, surat keterangan sehat dari dokter terbaru, SKCK terbaru, surat lamaran kerja, dan kartu keluarga. Untuk kualifikasi jabatan yang akan kami cari yaitu untuk supervisor lapangan, pria atau wanita, lulusan D3 Pertanian, usia maksimal 30 tahun, mampu bekerja secara individu maupun kelompok, punya sifat tegas dan disiplin, dan punya tanggung jawab yang tinggi. Lalu untuk marketing dan distribusi, pria atau wanita, usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal D3 untuk semua jurusan, mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, memiliki kemampuan bekerja secara individu ataupun kelompok, memiliki kemampuan desain grafis, memiliki kemampuan di bidang broadcast, dan memiliki kemampuan brand marketing yang baik. Lalu untuk administrasi, pria atau wanita, umur maksimal 30 tahun, pendidikan minimal D3 semua jurusan, jujur, mandiri, kreatif, komunikatif, percaya diri, teliti, dan loyal, memiliki keinginan belajar yang tinggi dan mengembangkan diri, memiliki kemampuan presentasi dan komunikasi yang baik, menguasai komputer, program Microsoft Office, Microsoft Word, dan software desain Corel atau Photoshop, berpenampilan menarik. Untuk job description dari supervisor lapangan, menyusun perencanaan dan permintaan barang-barang kebutuhan produksi, mengatur, mengkoordinir, serta mengawasi tugas anak buahnya, bertanggung jawab untuk bisa memenuhi target dan kualitas produk, memberikan bimbingan dan arahan pada para vendor, melakukan penilaian kerja dan bertanggung jawab pada kedisiplinan vendor, memimpin dan mengawasi jalannya proses produksi, membuat laporan kerja berkala, dan bertanggung jawab mengenai kebersihan lingkungan. Untuk marketing dan distribusi, menyalurkan barang dari produsen dan konsumen, merencanakan distribusi, melakukan pengawasan pada pendistribusian. Untuk administrasi, mengarsip data perusahaan, membuat agenda perusahaan, menyiapkan akomodasi untuk kegiatan kerja atau kunjungan kerja, memastikan persediaan alat tulis kantor, memastikan surat-surat data-data yang masuk ke perusahaan. Untuk tingkatan karir, dari bawah ada fresh graduate, junior, principal, senior, manager, dan direktur. Lalu untuk bidang karirnya, dari bawah itu ada pelamar, training, karyawan, supervisor, asisten manajer, manajer, dan direktur. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya Ibu Manajer. Selanjutnya,
Selanjutnya akan dipaparkan hasil psikotes sebagai berikut. Berikut merupakan nama-nama peserta yang lulus dalam seleksi tes psikotes. Bagi nama-nama yang lulus psikotes, selanjutnya akan melakukan tes wawancara. Untuk nama yang berada di hasil list keterangan lulus, silakan untuk menuju wawancara, link wawancara. Terima kasih. Adrianza, umur 24 tahun, lulusan dari Institut Pertanian Bogor, jurusan Teknologi Industri Benih. Saya memiliki kemampuan dalam bermarketing, dan saya juga memiliki pengalaman bekerja selama 3 tahun di suatu perusahaan besar di Indonesia di bagian marketing. Sehingga sangat cocok bagi perusahaan PT IKAT Nusantara yang sedang mencari jabatan marketing tersebut. Baik ya, Saudara Enzo ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa Anda tertarik melamar kerja di perusahaan PT IKAT Nusantara ini? Baik, PT IKAT Nusantara itu perusahaan besar di Indonesia yang sangat mempunyai kelebihan dari segi penelitiannya dan memiliki kelebihan daya marketing yang sangat baik di pasar, sehingga saya tertarik bekerja di perusahaan ini. Ya. Selanjutnya yaitu tolong jelaskan kelemahan pada diri Anda dan kelebihan pada Anda, kelebihan dan kekurangan pada diri Anda. Kelemahan yang saya miliki. Oke, baik. Kelemahan yang saya miliki pada diri saya, terkadang saya terburu-buru dalam suatu pekerjaan yang lambat, tetapi saya dapat mengendalikan diri agar tidak ceroboh dalam mengerjakan sesuatu. Kelebihan pada diri saya, bertanggung jawab, disiplin, dan dapat menaati peraturan yang ada di perusahaan. Baik, ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa perusahaan ini harus memperkerjakan Anda, ya, Saudara Renza? Baik, saya memiliki ambisi yang sangat besar dalam bidang marketing dan mempunyai pengalaman bekerja di suatu perusahaan. Dan pada perusahaan tersebut saya sangat berpengaruh sehingga meningkatkan daya jual produk di perusahaan tersebut, dan saya yakin perusahaan Bapak akan dikelola dengan teknik marketing yang saya miliki. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir ya untuk Saudara Renza ya. Apa rencana Anda dalam 5 tahun ke depan ya untuk PT IKAT Nusantara ini ya? Rencana ke depan. Rencana saya bekerja, baik. Rencana yang akan saya lakukan untuk 5 tahun ke depan yaitu bekerja mungkin 3 tahun lebih, kurang atau lebih, dan saya akan melakukan pelatihan dan memperluas pengetahuan saya di perusahaan PT IKAT Nusantara dan menambah pengalaman di bidang marketing. Selain itu juga saya mengumpulkan modal usaha dan menerapkan kemampuan yang saya miliki pada usaha saya.
Baik, baik, baik Pak. Ya, baik ya, terima kasih ya untuk Saudara Renza ya dalam mengikuti tes wawancara ini ya. Kemudian Ya, baik Pak. ya. Untuk itu mohon dipersilahkan keluar dan gantian untuk peserta lainnya. Untuk Baik Pak, terima kasih Pak. untuk itu untuk hasilnya ntar diberitahu ya dan diperiksa oleh perusahaan kami. Ya. Siap. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya izin pamit. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Oke, baik ya. Untuk Saudara Ija, mohon dipersilakan duduk ya. Sok Bal, dimulai Kita Bal. mulai. Iya. Pertanyaan pertama yaitu untuk Saudara Ija ya. Coba ceritakan tentang diri Anda itu seperti apa ya. Silakan, Baik, ya. terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza Wulandari, umur 24 tahun, lulusan dari IPB University. Saya memiliki kemampuan marketing dan saya memiliki pengalaman bekerja di bagian marketing selama 3 tahun, sehingga sangat cocok dengan apa yang dibutuhkan sekarang di perusahaan Bapak. Baik, ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa Anda tertarik melamar kerja di PT IKAT Nusantara ini? Baik, alasan saya yaitu perusahaan ini mempunyai banyak kelebihan dari segi penelitiannya dan memiliki kelebihan daya marketing yang sangat baik di pasar, sehingga saya tertarik bekerja di perusahaan ini. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu tolong jelaskan kelebihan dan kelemahan pada diri Anda. Kelemahan yang saya miliki adalah saya terkadang ingin terburu-buru jika ada sesuatu yang lambat. Tetapi saya bisa mengendalikan diri agar tidak ceroboh dalam mengerjakan sesuatu. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa perusahaan ini harus memperkerjakan Anda? Baik, Silahkan. saya mempunyai pengalaman bekerja di perusahaan besar pada bagian marketing, dan saya pada perusahaan tersebut sangat berpengaruh sehingga meningkatkan daya jual produk di perusahaan tersebut. Kemudian saya yakin perusahaan Bapak akan dikelola dengan teknik marketing yang saya miliki. Oke, ya. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir ya. Apa rencana Anda ke depan dalam membangun dalam 5 tahun ke depan untuk membangun PT IKAT Nusantara ini? Dalam rencana saya untuk 5 tahun ke depan ini, setelah bekerja kurang lebih 3 tahun, saya akan mengikuti pelatihan untuk memperluas pengetahuan dan menambah pengalaman saya. Kemudian selain itu, saya sekaligus mengumpulkan modal usaha dan menerapkan kemampuan yang saya miliki pada usaha saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Saudara Ijah. Untuk hasilnya tersendiri akan kami akan kami periksa terlebih dahulu. Ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Baik, berikut merupakan hasil seleksi wawancara. Berikut merupakan surat kontrak kerja yang akan dipaparkan oleh Direktur PT IKAT Nusantara. Ya, baik, terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktunya. Nah, ini adalah kontrak kerja yang akan kalian terima ketika kalian sudah diterima bekerja di perusahaan PT IKAT Nusantara. Untuk kontrak kerja ini, kalian harus
baca dengan hati-hati, baca dengan teliti, dan baca yang harus dipahami. Jika kalian melanggar dari kontrak kerja ini, maka nanti kalian akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal-pasal yang ada. Seperti itu. Nah, untuk kontrak kerja ini, kalau misalkannya sudah habis, kalian bisa memperpanjangnya atau tidak, tergantung dari kalian sendiri. Ya, mungkin itu saja penjelasan tentang kontrak kerja. Terima kasih. Ya baik, sepertinya sudah di ujung acara. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.